bahari pasamajolo pasabang rohani paida menang olo untuk didebatani ibadana mamirit ho nariko di botodo di botodo haletana mamailas ni rohatai asal diidahaposana dohi gada mengasipe ditolos dona degani adorang so tinagami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntun hidup kita hari ini, Senin tanggal 24 November 2025, marilah kita membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan melalui doa dan berkenan mendengarkan firman-Nya yang diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 29 yang akan dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Senin 24 November 2025 diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam bahasa Batak Duduk, jadi duduk Yesus matu ibana, ala diidah lang, umbahin naga bikosea, martua maak kana posea atik peso diida. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Baiklah, kita merenungkan nats yang sudah kita dengarkan bersama. Nats ini sangat indah dan penting. Ayat ini muncul setelah peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakannya kepada para murid, di mana salah satu murid yang bernama Thomas tidak hadir. Thomas bersikeras ia tidak akan percaya kecuali ia sendiri melihat bekas paku di tangan Yesus dan mencucukkan jarinya ke lambungnya. Ayat 25. Seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Kali ini Thomas ada di antara mereka. Yesus langsung meminta dan bahkan menantang Thomas untuk melakukan apa yang dia minta dalam ayat 27. Thomas tersungkur dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29 ini adalah puncak dari kisah Thomas dan berfungsi sebagai jembatan dari penampakan fisik Yesus kepada pengalaman iman dari generasi yang akan datang. Injil Yohanes ditulis bukan hanya untuk para saksi mata, tetapi untuk kita semua yang hidup setelah kenaikannya. Yesus sedang memberkati semua orang yang tidak memiliki keistimewaan melihatnya secara fisik, namun memilih untuk percaya berdasarkan kesaksian para rasul. Ini adalah penegasan bahwa iman yang sejati tidak tergantung pada bukti fisik yang kasat mata. Nas yang sudah kita baca atau kita renungkan ini sesungguhnya menegaskan bahwa
Iman yang paling berbahagia adalah iman yang mengatasi keraguan indrawi. Ini menandakan kehidupan kekristenan didasarkan pada kesaksian Alkitab dan tuntunan Roh Kudus, bukan pada penampakan pribadi atau bukti-bukti yang kasat mata. Ini melindungi kita dari mencari tanda-tanda atau keajaiban semata untuk mempercaya Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang menuntut bukti empiris untuk segalanya. Jika kita tidak melihat, kita ragu atau bahkan menolak. Yohanes 20 ayat 29 ini mengajarkan kita, iman adalah keputusan untuk percaya kepada otoritas firman dan janji Tuhan, meskipun situasinya belum terlihat. Kita boleh mengambil beberapa contoh praktis. Contohnya dalam doa dan janji. Ketika kita berdoa untuk kesembuhan atau jalan keluar dari satu persoalan, kita mungkin tidak melihat tanda-tanda langsung. Kita tetap percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan bertindak bukan karena kita melihatnya, tetapi karena kita mengenal karakter dan janjinya. Ini adalah iman yang tidak melihat namun percaya. Yang berikut juga contoh lain dalam kesulitan keuangan. Ketika kita menghadapi kekurangan, mata fisik kita melihat rekening bank misalnya yang sudah menipis atau bahkan kosong. Iman yang berbahagia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu kata Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 19. Kita percaya kepada pemeliharaannya. Meskipun kita tidak melihat persediaan itu secara fisik di depan mata. Dan yang ketiga barangkali dalam pelayanan. Kita menabur benih firman Tuhan, melayani dan berbuat baik tanpa melihat hasil yang instan atau pengakuan manusia. Kita percaya bahwa upah dan buahnya ada di tangan Tuhan dan akan dinyatakan pada waktunya. Untuk renungan kita hari ini, saya mengajak kita mengambil ada beberapa rangkuman. Berbahagialah kita yang tidak hidup di masa Yesus, namun memiliki iman yang sama kuatnya dengan para murid. Mari kita tinggalkan gaya hidup Thomas modern yang selalu menuntut bukti. Hiduplah dalam berkat dari ayat 29, pasal 20 ayat 29 ini adalah berkat langsung dari Yesus Kristus untuk kita yang hidup ribuan tahun setelah kebangkitannya. Dan bagian akhir, ingatlah selalu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu dalam pernyataan Ibrani 11 ayat 1. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang berbahagia, yang tidak melihat namun sungguh-sungguh percaya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami disapa oleh firman-Mu agar kami percaya kendati pun tidak melihat segala apa yang kami harapkan. Kiranya pengajaran-Mu pada pagi hari ini menyentak ketidakpercayaan kami kepadamu oleh karena kami tidak melihat Engkau. Tetapi oleh karena iman yang sudah Kau ajarkan membuat kami tetap percaya dan setia, menantikan dengan sabar tindakan-Mu yang nyata, membuat kami berbahagia dan bersukacita. Dalam Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.